نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagaimana yang selalu kita sebutkan di setiap muqaddimah khutbah, selalu diulang oleh para khatib-khatib di mimbar-mimbar, oleh para da'i dan para ustaz, bahwa khairul hadis, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perkara ini diulang-ulang dalam setiap khutbatul hajah karena pentingnya. Karena ini merupakan prinsip dasar Islam. Khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan ucapan Allah. Dan sebaik-baik hadi, bimbingan, al-huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kita harus mengakui bahwa kita tidak mengerti apapun tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui bahwa kita jahil tanpa dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita harus akui bahwa agama ini dari Allah. Tidak bisa kita mencari sendiri. Tidak bisa kita kemudian merekayasa sendiri atau berpikir sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah turunkan kitab-kitab. Allah turunkan kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang terakhir, yang diturunkan untuk umat seluruhnya, untuk seluruh manusia. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa manusia tanpa dibimbing dengan sebuah kitab, tanpa dibimbing dengan ilmu dari Allah, dengan ayat-ayat Qur'aniyah, maka mereka mereka akan sesat menyimpang, mereka enggak akan tahu dan enggak akan mendapati jalan yang benar. Demikian pula diutusnya Rasul demi Rasul, diutusnya Nabi demi Nabi, yang Allah wahyukan kepada mereka wahyu, dan mereka mengajarkan, membimbing umatnya di atas wahyu tersebut. Ini pun menunjukkan bahwa umat manusia memang perlu bimbingan seorang Nabi, perlu bimbingan seorang Rasul, sehingga Allah utus Rasul demi Rasul.
sampai Rasul kita khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Rasul untuk seluruh manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mereka yang merasa yakin kalau dia bisa mencari sendiri apa yang baik buat dirinya, atau dia bisa mencari sendiri satu ajaran yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat, maka ini orang yang sombong, orang yang ujub, bangga diri, orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa berjalan tanpa bimbingan Quran, tanpa bimbingan sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, termasuk mereka yang menolak bimbingan Al-Quran wa sunnah adalah orang-orang yang sombong. Maka Allah juluki iblis dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis la'natullah alaih dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah dengan satu hukum, dan tentunya Allah memerintahkan yang terbaik, yang paling adil, yang paling hikmah. Isjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Ternyata iblis merasa bisa berpikir sendiri, merasa bisa memikirkan apa yang terbaik, dan dia berkata, bukankah aku lebih baik dari dia? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bukankah kau ciptakan dia dari tanah dan kau ciptakan aku dari api? Bukankah api itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi daripada tanah? Astagfirullah. Iblis lanatullah alaih merasa yakin kalau apa yang dipikirkannya benar, dan merasa yakin dia bisa menyimpulkan apa yang terbaik, apa yang paling benar, apa yang paling hak, melawan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang paling jelas. Mereka yang menolak ayat Allah, menolak hadis Rasulullah, maka orang ini orang yang sombong. Allah katakan iblis dengan kalimat aba wastakbara, dia menolak dan sombong. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika diutus rasul-rasul kepada mereka, ketika diutus nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, farihu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punyai dari ilmu. Mereka merasa yakin ilmu mereka adalah hak. Mereka merasa yakin bahwa ilmu yang mereka dapati adalah lebih benar. Ini juga sombong. Maka Allah katakan wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Akhirnya pantas bagi mereka untuk ditimpakan perkara-perkara yang mereka memperolok-olokkannya dan mereka menantang-nantangnya. Allah timpakan pada mereka azab. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka memperolok-olokkan azab, bahkan menantang-nantang azab. Kata Allah, haqa bihi ma kanu yastahzi'un. Sungguh pantas mereka ditimpa dengan apa yang mereka perolok-olokkan. Maka sebagian mereka ditimpa dengan azab dalam bentuk angin yang dingin yang mematahkan jantung-jantung mereka. Sebagian mereka Allah tenggelamkan dalam bumi. Sebagian mereka Allah tenggelamkan di tengah lautan. Sebagian mereka Allah hujani dengan batu. Sebagian mereka diadab dengan berbagai macam bentuk azab. Limadha? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Mereka merasa yakin apa yang dipikirkan yang paling benar, yang paling lurus, dan ini adalah kesombongan. Ujub binafsihi, bangga diri. Kaum muslimin yang saya hormati, hampir setiap manusia yang dibimbing dengan ayat, yang dibimbing dengan hadis kemudian menolak, rata-rata karena mereka merasa dia lebih tahu apa yang lebih benar. Dia merasa yakin bahwa apa yang dipikirkannya lebih baik. Masa seorang harus begini? Masa seorang harus begitu? Bukankah ini lebih baik? Bukankah ini lebih sempurna? Bukankah ini lebih bermanfaat? Lebih memiliki hikmah, lebih berperi kemanusiaan. Alasan-alasan, sejuta alasan yang dipikirkan mereka bahwa itu hak. Muslim yang saya hormati, maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang kami hormati,
bahwa ketika ada ayat dan ada hadis, jangan ada kata penolakan. Jangan ada kata tapi, bukankah, hati-hati. Karena itu gambaran kalau dia sombong. Ujub binafsihi. Ayat adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih adalah ucapan Rasulullah SAW. Maka Allah adalah yang paling benar ucapannya. Khairul kalami kalamullah. Dan Rasulullah SAW ucapannya wahyun yuha. Innahu la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik." Digambarkan oleh Nabi keadaan kalau engkau lihat manusia mengikuti hawa nafsunya sendiri, kalau engkau lihat kebakhilan dituruti, diikuti, kalau engkau melihat i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau engkau lihat setiap orang bangga dengan ra'yunya sendiri, bangga dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi khassati nafsik." Maka hendaklah engkau mementingkan dirimu sendiri. Hendaklah engkau mementingkan dirimu sendiri. Artinya kalau mereka sudah mengikuti hawa, mereka sudah dikuasai oleh kebakhilan, dan mereka sudah dalam keadaan bangga dengan pendapat mereka sendiri, sulit. Sulit untuk dinasehati, sulit untuk didakwahi, sulit untuk bisa kita pahamkan mereka. Karena mereka sudah bangga dengan apa yang ada pada mereka dari pikiran-pikirannya sendiri. Ra'yu-ra'yunya sendiri. Alaika bi khassati nafsik. Maka atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti keadaan yang digambarkan oleh Nabi adalah keadaan yang sangat parah. Keadaan yang mengerikan. Kalau sudah masyarakat merasa bangga dengan ra'yu mereka sendiri, merasa bangga dengan pikiran mereka sendiri, merasa bangga dengan ide-ide mereka sendiri. Kita tidak berbicara tentang dunia, kita berbicara tentang agama. Kita tidak berbicara tentang keahlian-keahlian duniawiyah. Kita berbicara tentang din, tentang ibadah kepada Allah, tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana nataqarrab ila Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada yang lebih sempurna daripada agama yang diajarkan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal din dinullah. Agama ini agama Allah. Wa ilmuhu min Allah, dan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, mereka-mereka yang mengada-adakan berbagai macam ibadah-ibadah bid'ah, acara-acara bid'ah, membuat berbagai macam perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah, maka itulah yang kita maksud. Itulah orang-orang yang ujub, bangga diri, merasa apa yang mereka bikin lebih bagus dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Merasa bahwa apa yang mereka buat lebih hebat, lebih sempurna dari apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadallah ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Diberi hidayah kepada tauhid dan sunnah. Diberi hidayah untuk memahami Quran wa sunnah. Diberi hidayah untuk bisa meniti jejak Rasulullah dan meniti jejak para salafus saleh. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Para ulama memperingatkan dari bahaya sombong dan ujub binafsihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, ala tara, tidakkah kau lihat, man yu'azzim nafsahu,
Tidakkah kau lihat orang yang mengagungkan dirinya sendiri? Yuridu an yansura. Dia ingin selalu menolong pendapatnya sendiri. Dan selalu ingin membela pendapatnya sendiri. Dan berupaya untuk membelanya walaupun salah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamu lihat orang yang sombong, orang yang ujub, bangga diri, merasa hebat, merasa tinggi, merasa alim, merasa faqih, maka dia tidak akan mau ngalah. Walaupun pendapatnya salah, walaupun pendapatnya menyimpang, walaupun pendapatnya menyelisih sekian ayat, sekian hadis, dia akan tetap membela pendapatnya. Dan dia berupaya untuk mentakwil-takwilkan ayat-ayat Allah. Dan berupaya untuk menyelewengkan makna-makna hadis untuk membela pendapatnya sendiri. Dan itulah yang namanya ujub. Itulah yang namanya kibr. Sungguh sangat pantas kalau dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga mereka yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Enggak akan masuk surga mereka yang di hatinya ada mithqala dzarratin min kibr. Sebiji darah dari kesombongan. Betapa mengerikannya kesombongan. Naam, karena kesombongan itulah yang menyebabkan iblis menolak perintah Allah. Kesombongan itulah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Kesombongan itulah yang menyebabkan Fir'aun menentang Nabi Musa alaihissalam. Kesombongan itulah yang menyebabkan Abu Jahal, Amr ibn Hisham menentang Rasulullah SAW. Kesombongan itulah yang menentang atau yang menyebabkan mereka tidak mau dinasehati. Tidak mau diperingatkan dengan ayat dan hadis. Tidak mau dibimbing dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin, betapa mengerikannya kesombongan. Fudail bin Iyad menyatakan, "Lau anna al-mubtadi' tawadha'a li kitabillah wa sunnati nabiyyih, lattaba'a mabtada'a." Kata Fudail bin Iyad, kalau saja mereka ahlul bid'ah, para mubtadi', kalau punya dia jiwa tawadhu', tidak sombong, kalau dia mau merendah di hadapan Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan ngikut, tidak akan mengada-adakan bid'ah. Niscaya mereka akan ikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Mabtada', tidak akan dia mengada-adakan kebid'ahan, karena sadar, karena tawadhu, bahwa saya enggak tahu apa-apa tentang agama ini. Bahwa saya tanpa bimbingan Quran dan Sunnah enggak mengerti sedikit pun tentang jalan menuju Allah, tentang jalan menuju keridhoannya, menuju jannahnya. Kalau dia tidak sombong. Walakin, masih kata ucapan Fudail bin Iyad, walakin a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'. Tetapi karena dia sombong bangga diri, maka dia mengikuti apa yang dipikirkannya. Mengikuti apa yang dia buat. Kalau diginikan, niscaya akan bagus. Apa salahnya? Mengapa? Ini kan bagus, ini kan baik, ini kan Masya Allah memiliki sekian banyak hikmah dan faedah. Masya Allah. A'antum a'lamu amillah. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Kalau saja itu adalah kebaikan, niscaya sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau saja itu merupakan kebaikan, niscaya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kebaikan, niscaya para sahabat sudah mengerjakannya dengan bimbingan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah, tidak dicontohkan oleh para salafus saleh, maka jangan sok tahu. Maka ikhwan fillah azakumullah, ternyata penyebab mereka menolak perintah Allah dan Rasulnya adalah kesombongan. Penyebab iblis menolak perintah Allah adalah kesombongan. Penyebab Fir'aun dan Namrud menentang Nabi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam juga karena kesombongan.
Ternyata ahlul bid'ah mengada-adakan kebid'ahan juga ternyata karena ujub dan bangga diri. Dia merasa hebat, bisa memikirkan satu ibadah yang lebih sempurna. Merasa bisa membuat satu acara ibadah yang lebih hebat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fahaula'il mutakabbirun. Mereka adalah mutakabbirun. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallah. Wattawadu' lillah. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk tidak sombong, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu. Tidak sombong dan bangga diri. Akuilah bahwa la haula wala quwata illa billah. Akuilah bahwa tanpa bimbingan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita enggak akan mampu. Kita enggak memiliki apa-apa. Kita enggak memiliki ilmu sedikit pun. Ucapkanlah sebagaimana ucapan malaikat ketika ditanya tentang nama-nama benda. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabb kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ya Allah ajarkan pada kami. Ini bentuk tawadhu. Ini yang namanya tidak sombong. Kita enggak akan punya ilmu tanpa diberi oleh Allah. Kita enggak akan tahu tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan dari ilmu dalam Al-Qur'an. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya rasul-rasul. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Syukurilah bahwa agama ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah. Enggak perlu dirubah-rubah. Enggak perlu dikurangi. Enggak perlu diganti-ganti. Bersyukurlah pada Allah dan akuilah bahwa apa yang dalam Quran dan Sunnah itulah yang paling sempurna. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki ilmu sedikit pun tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan faedah apa yang kita sampaikan siang hari ini. Semoga Allah taala akan memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlus sunnah wal jamaah, menjadikan kita taifatul mansurah, menjadikan kita al-firqah an-najiyah, dan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى سواء السبيل آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة